mereka itu sekarang tuh kayak ngegali bakatnya Zea itu loh. Makanya aku cari-cari. Dan aku suka joget-joget tuh. Daripada dia cuma joget-joget, joget-joget apa, udah jelas kan mending disalurin toh siapa tahu emang beneran bakatnya dia ada di situ. Aku udah dapet ini. Ya udah dicoba aja dulu. Tinggal daftarin. Jauh juga nggak apa-apa, namanya juga tanggung jawab jadi orang tua. Ya. Tapi tak nyesel kok. Oh iya deh si Zea juga begitu, tadi tuh dulu kita kayak gitu juga ya. Aku tuh belum lama kemarin tuh, baru kemarin malam tuh aku kan baca cerita, bukan kemarin malam malah tadi pagi gitu, aku baca cerita di Instagram kan. Cerita kalau ada suami istri. Nah si suaminya ini tuh, si cowoknya ini tuh, dia tuh dari keluarga yang biasa-biasa aja. Meskipun dia bisa liburan ke Bali, ke Thailand, ke Malaysia ini bisa. Cuman orang tuanya tuh, orang tuanya si suaminya nih ya, itu tuh nggak terlalu mementingin sekolah gitu, nggak terlalu pentingin sekolah. Jadi sekolah apa aja tuh sama aja. Heeh. Mau international school mau enggak tuh semuanya sama aja. Itu mindsetnya si orang tuanya si suami kan. Heeh. Nah akhirnya ya udah dia pindah-pindah sekolah gitu. Soalnya mindsetnya orang tuanya itu sekolah di mana aja tuh sama aja yang penting kamu tuh happy kayak gitu. Nah terus dia itu biasa ngelihat teman-temannya yang kayak naik angkot, dijemput pakai sepeda motor dan sebagainya. Justru malah dia tuh kayak ngerasa, sebel ketika ngelihat temennya tuh yang dijemput pakai mobil gitu loh. Soalnya kebanyakan mayoritas teman-temannya yang dijemputnya pakai angkot. Nah istrinya itu tuh dari background keluarga yang ya yang berduit juga, cuman nggak, lebih berduit daripada si suami lah, dari keluarganya suami. Nah tapi bedanya orang tuanya si cewek ini tuh mentingin banget sekolah gitu loh. Dia tuh kayak milihin sekolah yang bagus buat anaknya. Jadi dia tuh dulu dari kecil tuh sekolahnya international school terus. Makanya dia tuh kayak, ya dijemput pakai mobil, teman-temannya semuanya juga pakai mobil pribadi kayak gitu. Nah, intinya si suami ini tuh, awalnya tuh dia punya mindset, "Besok kalau aku punya keluarga, aku juga mau sekolahin anak aku tuh ya udahlah di sekolah yang biasa-biasa aja, nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang bagus-bagus, karena sekolah tuh sama aja." Karena dia dulu ngerasainnya kayak begitu gitu loh. Nah, ketika udah punya anak sekarang, itu tuh, dia bukan terus, apa ya, nyalahin sekolah yang nggak internasional sih ya, ada banyak juga tuh sekolah yang nggak internasional tapi juga anak-anaknya tuh berhasil kayak jadi polisi, tentara, itu kan udah capaian keberhasilan kalau orang di desa kan, di PNS, jadi polisi, TNI, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kebanyakan temen-temennya si suami ini tuh, si cowoknya ini tuh kebanyakan jadi, apa, ojek online, jual cilok, kerja di toko, kayak gitu-gitu. Sedangkan teman-temannya si istri yang tadinya sekolah di international school, itu tuh jadi bos, jadi kayak jalan bisnis apa aja tuh mereka tuh bisa jalan gitu loh. Misal kayak konten kreator juga bisa bener-bener fokus, tahu, belajar gimana caranya kan gitu. Nah akhirnya mindsetnya si suami itu akhirnya berubah, terus dia bilang sama istrinya, "Pokoknya kita usahain sampai mati-matian anak kita harus cari sekolah yang bagus, cari sekolah yang international school, pokoknya yang kualitasnya tuh yang bagus banget, mau gimana nanti kita cari uangnya, pokoknya kita harus pikirin karena ini udah tanggung jawabnya kita." Kalau menurut kamu kayak gimana? Setuju. Setuju setuju sama si perubahan mindset-nya si suami ini ya. Jadi bukannya bukannya mau, apa ya, nggak percaya sama sekolah yang kualitasnya. Sebenarnya bukan salah sekolahnya sih. Cuma kan ketika kita menyekolahkan anak di tempat yang, eee, bagus itu orang-orang yang ada di dalamnya itu udah terfilter sendiri gitu loh, circle-nya udah terfilter sendiri. Ini circle-circle yang punya pandangan pendidikan itu nomor satu, yang pertama itu. Terus orang tuanya pun juga rata-rata yang menyekolahkan di tempat yang bagus itu juga, punya mindset pendidikan itu juga nomor satu. Jadi circle-nya itu udah terfilter sendirinya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang mohon maaf yang jelek ya misalnya. Mereka rata-rata ya Ada sekolah yang ya bukan yang jelek, nggak setara dengan internasional lah iya. gitu ya. Mereka ya bukan nggak semuanya ya, cuma rata-rata hanya sekedar sekolah habis itu udah gitu. Nggak punya planning ke depan mau ngapain, yang penting sekolah, main. Beda dengan orang-orang yang udah mindset di awal pendidikan nomor satu,
masa depan nomor satu, itu, mindset-nya berbeda daripada sekolah-sekolah yang biasa tadi. Tapi menurut aku sih kembali lagi ke gimana cara kita tuh menanamkan, apa ya, eee, kepercayaan ke anaknya, mau sekolah yang internasional tapi kalau nggak begitu deket sama orang tua itu juga mungkin itu juga pengaruh luar biasa loh. Misalnya nih ada orang tua yang punya duit, tapi dia tuh takut, "Ah, nanti kalau sekolah di sekolahnya orang-orang kaya tuh nanti anakku kebuli, nanti anakku nggak kuat mental." Soalnya kan anaknya itu, apa, mas ponakanku tuh kan sekolahnya di sekolah yang bagus kan, di international school, waktu masih TK. Nah itu tuh langsung ditanya gini, "Kamu hari ini dijemput pakai mobil apa?" Padahal sebenarnya Masku tuh bisa beli mobil lagi tuh bisa, cuman kan emang dia menekankan ke anaknya tuh apa-apa tuh nggak perlu yang baru, yang penting tuh, kegunaannya bukan gayanya gitu kan ya, mobil semuanya sama aja, bisa melindungi dari panas dan hujan kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh ada orang tua yang takut nanti anaknya tuh minder atau gini, tapi kalau menurut aku tuh kayak gitu tuh kembali lagi ke gimana cara kita tuh membangun, benteng anak gitu loh. Iya. Bullying juga nggak cuma terjadi di sekolah international school, tapi juga terjadi di sekolah-sekolah biasa, ya kan? Gimana aja ada, cuma bagaimana caranya kita tuh kayak ngebangun benteng buat anak kita, misal ada temen yang kayak gini, ya udah nggak usah temenan, nggak apa-apa. Nggak perlu kita tuh effort untuk bisa masuk ke lingkungannya mereka, kalau emang itu nggak baik, itu nggak nggak positif, ya udah. Mhm. Aku pengen pengen ngebangun benteng itu sih ke Zia, jadi nggak perlu Zia tuh harus punya temen yang kayak gimana, yang penting dia ngadain diri dia sendiri, ada temen yang mau temenin dia alhamdulillah itu bonus, kalau enggak ya pokoknya fokusnya tujuannya sekolah, ya sekolah. Aku pengennya sih kayak gitu. Jadi selain kita tuh juga, mengutamakan pendidikan, tapi juga kita ngebangun Zia itu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih wantek gitu loh, iya nggak sih? Iya. Karena sama aja orang mau ya orang juga sukses banyak kok yang dari sekolah yang biasa, bahkan para menteri juga banyak kok yang dari pondok, ini orang-orang yang Pak Jokowi juga dari kecil bukan sekolah di international school ya kan. Iya. Ya makanya, ya misalnya punya anak pinter, terus kepribadiannya itu alhamdulillah baik, dari keluarga bagus tuh eman-eman banget kalau Bapakku punya duit terus sekolahnya kayak di sekolah yang biasa itu tuh kayak eman-eman, menurut aku ya, menurut aku. Iya. Menurut aku, tapi ya sekolah yang biasa pun juga bisa mencetak generasi yang emas sih. Pak Jokowi, Pak Prabowo, menteri-menteri juga pasti banyak cerita-cerita yang zaman dulu susah makan dan lain sebagainya dan Ya tergantung pribadinya masing-masing. Bullying ada di mana-mana, tapi kan ketika kita menyekolahkan di tempat yang bagus, misalnya aku dulu di UI misalnya, mungkin circle-ku, eee, bisa sekelas menteri, bisa sekelas anu, mmm, yang tak rasain kuliah itu di tempat manapun ilmunya sama aja, di manapun ilmunya sama aja, aku pun untuk ngulangin, apa namanya, materi zaman kuliah udah lupa semua. Tapi kan circle yang dibangun di masa kuliah itu kan tergantung orangnya, tergantung di mana tempatnya, tergantung orangnya. Setuju nggak kayak gitu? Contohnya ketika aku kuliah di UGM misalnya, mungkin circle-ku jadi semakin besar dibandingkan sekarang. Mungkin kalau aku di sekolah di UI misalnya, ya circle-ku juga bakal terfilter sendirinya orang-orang yang apa, dengan circle yang lebih luas lagi, lebih tinggi lagi, lebih berkualitas lagi, mungkin juga seperti itu. Jadi sekolah di mana aja pun ilmunya sama, tergantung orang dan, eee tapi kalau menurut aku tuh gini loh, kata-kata sekolah di mana pun aja tuh bisa atau bagus Mhm. sama apa, "Alah besok jadi apa aja juga yang penting uang halal," misalnya kayak gitu ya. Mhm. Itu tuh kayak kata-kata yang udah orang udah bener-bener menyerah aja lah ya Kak, maksudnya yang udah berusaha banget tapi akhirnya kok nggak bisa. Misalnya nih ya, aku mau kuliah di UGM, dulu kan emang aku daftar kuliahnya kan di UGM ya, Mhm. dulu ngambil kehutanan UGM, tapi kok dilelang nggak keterima. Nah itu kalau udah mentok tuh kayak begitu, ya udahlah pasrah sama Allah kan karena itu kita udah berusaha. Akhirnya aku daftarlah di UIN, keterima di IKS Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ya udah emang rezeki aku tuh di situ gitu loh. Jadi ya, Mhm. ya harus maksimal juga di situ, jangan Iya kayak berpikir betul. kayak sekolah kuliah jurusan apapun ya sama aja lah, nggak boleh kayak begitu. Bukan sama aja,
aku rasa ilmu yang diberikan di ruang-ruang kuliah itu ya materinya itu aja, tergantung orang dan kuliah itu membangun kalau aku membangun anu sih, membangun apa namanya, eee, bem link bahasa bahasa anunya, membangun jejaring, membangun mindset. Kamu masih inget materi-materi kuliah dari semester 1 sampai semester 7 sampai sampai Yang aku materi semuanya ya nggak inget, tapi kalau yang penting-penting yang perlu aku inget ya aku masih ingat sampai sekarang. iya, tapi kan nggak semua ingat. Ya iya. Ya menurutku itu, ilmu dan materi yang disampaikan di sekolah itu kayaknya sama aja semuanya. Cuma kan yang dibangun kan mindset. Di setiap sekolah kan mindset-nya berbeda-beda tuh. Ada yang sekolahin yang penting semuanya lulus semua deh, yang penting lulus semua, belajar atau nanti ya bahkan ada oknum yang penting nanti nyontek, yang penting nggak ketahuan kayak gitu kan. Tapi kan ada sekolah yang mindset-nya, apa, membangun masa depan yang lebih baik, membangun apa namanya, pinter, membangun apa namanya, pendidikan yang lebih baik dan lain sebagainya. Beda kan, mindset yang dibangun beda kan, walaupun materi yang disampaikan kan sama aja. Yang dibangun tuh mindset ya. Dan tapi kalau di sekolah-sekolah internasional itu tuh pasti ya ada lah tambahan-tambahan materi yang mungkin nggak didapat di sekolah yang biasa-biasa aja. Iya betul. Tapi juga bukan kemudian sekolah yang biasa tuh nggak bagus. Jadi maksudnya kalau untuk keluarga yang pendapatannya nggak sebanyak orang-orang crazy rich kayak gitu ya jangan berputus asa. Anak aku nggak bisa sekolah di sekolah yang bagus nanti akhirnya dia pasti nggak jadi apa-apa ya nggak bisa kayak gitu juga kan. Ya itu tadi, kita harus memaksimalkan apa yang kita punya gitu loh maksudku tuh. Jadi misalnya emang kita nggak mampu untuk bisa nyekolahin anak di international school ya, apa yang kita punya maksimalin. Kalau emang anak tuh cerdas ya belajar terus, insya Allah nanti misalnya nih, diterima PNS, naik jabatan-jabatan akan jadi kepala dinas, akhirnya bisa jadi bupati, ya kan? Bisa kan kayak gitu, Bupati Bantul sekarang Pak Halim nih, mungkin juga bukan dari sekolah international school, mungkin basic-nya pondok juga, tapi dia memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya dia. Jadi balik lagi gimana cara kita ngebangun mindset tadi itu, kayak mindset ya. Terus kita membangun benteng anak kita, kayak gitu. Kalau kita punya materi, kita punya uang, kita bisa mati-matian sekolahin anak di international school, ya kenapa enggak gitu. Atau nggak perlu international school, misal kayak ya, mmm, dipercaya misalnya itu sekolah bagus kayak gitu kan ya nggak apa-apa kan, jadi kan memaksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Dia itu cuma sekali, yang penting berusaha dengan maksimal. Kita udah jadi orang tua dulu, kita pernah jadi anak kecil itu yang mau sekolah yang bagus kita terhalang oleh biaya gitu. Iya. Tapi kan kita sekarang ya kita sebagai orang tua pernah merasakan pendidikan yang biasa-biasa aja, kita nggak boleh memberikan hal yang sama kepada anak-anak kita. Harus berusaha. Harus berusaha. Dulu buat keluarga-keluarga di luar sana nggak boleh putus asa, kita bisa maksimalin kok apa yang kita miliki. Misalnya nih, aku tuh kemarin tuh kan dicurhatin sama temanku ya, jadi suaminya kerja, dia cuma jagain nggak cuma ya, karena menjadi seorang ibu rumah tangga, perempuan yang bekerja di rumah, rumah, ngurus anak itu juga luar biasa kan. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang juga mampu, perempuan yang mampu. Banyak perempuan yang nggak kerja tapi dia juga nggak bisa ngurus anak kan juga ada toh kayak gitu, misal terus cari babysitter atau apa. Nah temenku ini itu dia bagus sih bisa, ya jagain anaknya, dia bisa ngurus rumah, cuman dia itu ada kayak, kebingungan atau apa ya, galau lah ya. Dia juga pengen bisa menghasilkan uang bantu suaminya, tapi dia juga harus jaga anaknya tuh harus gimana. Kalau menurut aku tuh kayak memaksimalkan apa yang kita miliki sih, misal nih ya, kalau bisa belajar dari rumah ya belajar misalnya, oh kayaknya, aku bisa nih misal anakku lagi tidur aku bisa belajar masak misalnya ya, kan rezeki itu kan melalui banyak pintu kan. Misalnya ini pintunya rezeki suaminya, oh ternyata masih ada banyak pintu lagi yang melalui istrinya misalnya. Oh coba cooking atau masak-masak apa gitu, oh coba masak ini deh kayaknya bisa gitu misalnya. Coba masak dirasain kalau emang itu udah pintu rezekinya dia, insya Allah pasti, oh rasanya enak bisa dijual ya kan. Ya jadi hal-hal yang maksimalin dulu aja lah, kalau misalnya udah coba masak-masak kok ternyata nggak enak ya, kok ternyata dijual kok nggak laku ya, ya coba lagi yang lainnya yang bisa. Iya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Iya. Jadi nggak perlu, bukannya nggak perlu sih, maksudnya
untuk saat ini mungkin itu tuh belum begitu, jadi pilihan utama kalau dia harus kerja di luar, ninggalin anaknya. Kalau emang itu belum belum bisa, ya udah gitu, nggak usah dipaksain, nggak usah dijadiin stres, nggak usah dijadiin pikiran. Kan banyak tuh perempuan-perempuan yang, di rumah cuma nungguin suaminya pulang, dari kerja gitu, terus dia bingung, "Aku harus gimana? Aku pengen kerja tapi anakku ini." Apa yang ada dalam dirimu saat ini itu jangan jadikan alasan itu sebuah beban ya, Nan. Bisa jadi itu tuh ini tuh harapan atau impian banyak perempuan di luar sana yang pengen selalu deket sama anaknya, tapi mereka nggak bisa karena harus kerja, ya kan? Jadi tuh kayak apa-apa tuh kayak harus dimaksimalkan gitu ya, anak, ya kita sendiri, ya nggak sih? Iya, Jadi kayak percuma kita kita nangis di kamar sendiri, meratapi, itu tuh kayak buang-buang waktu, nggak. sekarang cari duit bisa di mana aja ya. Orang mindset-nya kerja harus ngantor itu kayaknya udah mulai ditinggalin deh. Sekarang bahkan di layar HP pun kayaknya kalau orang niat bener, itu pasti ada aja duit yang masuk. Ya, iya, tadi sini maksimal. Oh iya, memaksimalkan apa yang dimiliki. Kayak apa ya, kalau kamu inget di kampus di, mata kuliahmu dulu ada analisis SWOT nggak? Ada. Ada kan? Nah itu kan kayak kita melihat kelemahan itu dijadikan bisa diubah menjadi kekuatan dan peluangnya kan. Mhm. Nah kelemahan-kelemahan aku tuh, aku nggak bisa kerja di kantor, aku cuma bisa di rumah. Oke, kelemahan kan itu, jadikan itu sebagai kekuatan kayak, aku bisa di rumah lebih tenang, ada anakku, aku berarti bisa kerja yang menyenangkan gitu loh. Kayak ya udah kan, kerja yang menyenangkan itu ketika kita nyaman kan. Iya. Kan kita nyaman bisa ngelihat anak, bisa ini, ya udah. Tapi ya emang itu ini sih omongan doang ya, nggak tahu aslinya kalau dijalanin tuh kayak Iya, benar karena kan aku kan tadi. posisi kita nggak sama dengan posisi orang lain kan. Cuman kan Mungkin yang mereka nggak ada salahnya kita ngasih masukannya kayak begini siapa tahu cocok. Soalnya aku kan juga bukan perempuan yang setiap hari ada di rumah. ya lagi-lagi di mindset dan kesempatan sih ya, mindset dan kesempatan sih ya. Kalau udah ada kesempatan mindset-nya masih nggak mau jalan ya sama aja, mindset dan kesempatan semuanya. Iya, selalu ada jalan kok. Kita selalu berdoa itu ya, enggak terus tiba-tiba Allah ngasih brek jalan ini ya enggak. Kita harus mencari jalan itu sendiri, nanti Allah yang lancarin, ya kan? Kita cari jalan keluar, nanti Allah yang meredakan hujannya, Allah yang perbaiki jalannya, ya kan? Iya, ya lagi-lagi tuh mindset teman juga. Itu cacingnya ya? Mama. Iya cacing, Kok bisa masuk ya cacingnya ya? Masa ya jatuh dari atas? Nggak mungkin lah, dari atas paling. tapi itu cacing nggak bahaya kan? Enggak. Tapi kayak dibersihin sekarang aja deh. Iya. Iya, sini Ini loh, pakai ini loh. ada aja. Apa maksudnya ada cacing? Matiin aja dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tiba-tiba banget, tiba-tiba ada cacing jalan gitu kan kayak aneh ya. Jangan-jangan itu kiriman orang yang tadi kita sempet ribut gara-gara sepedanya Zia dijual. Kiriman. Ya. Ya, kepercayaan orang Jawa itu kan kadang. Oh iya, aku tuh ada cerita lagi. Jadi tuh ya itu intinya kita kayak kayaknya hari ini temanya mindset deh ya. Jadi tuh, ada kan yang, ini tuh ada dua 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 cerita nih, yang satu nih pinter nih, yang satu nih ya karena mindset-nya orang zaman dulu nih, jadi anaknya tuh kan sakit tuh, sakit kejang kejang terus kayak gitu. Itu percaya kalau itu tuh kena tempelan goib gitu loh. Terus yang satunya itu tuh paham nih kalau ini tuh pasti sakitnya medis, akhirnya yang dibawa ke rumah sakit, yang ini bisa sembuh, dia bisa ini, yang satunya lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kelamaan nggak langsung diperiksain gitu loh. Kayak kemarin aku lihat lagi nih di Instagram, cerita kalau ada anak balita usia 4 bulan apa berapa bulan aku lupa. Itu tuh dia tuh, kenapa gitu, terus dibawa ke dukun, kata dukunnya itu dia itu ketempelan genderuwo. Ketempelan genderuwo, terus, ngobatinnya itu pakai macem-macem tuh udah orang tuanya itu udah ngikutin,
Terus akhirnya tuh bayinya 4 bulan ya, itu tuh apa sih, ditenggelamin di bak, terus akhirnya tuh meninggal kan tuh bayinya, anaknya tuh meninggal. Mhm. Tapi orang tuanya tuh masih percaya sama dukunnya tuh bilang gini, "Nanti ini akan hidup kembali," kayak gitu. Dia bakal balik lagi ketika si genderuwo ini tuh udah lepas apa gimana gitu. Mayatnya tuh disimpen di dalam rumah sampai berbulan-bulan apa berhari-hari aku pokoknya lupa, kok sampai kayak gitu loh. Mindset kayak gitu loh, kok kok bisa gitu loh. Kamu percaya nggak sama hal-hal kayak gitu? Iya, hal yang gaib sih aku percaya ya, karena Tuhan kita juga kita nggak bisa melihat. Nggak, Gusti Allah. gaib bisa nyakitin orang gitu loh. Ya, menurut aku soalnya aku juga pernah ngeliat sendiri sih kayak gitu. Cuman, eee, kalau kata yang di podcast-podcast tuh siapa, yang udah, dukun santet yang udah bisa Ria Waskita itu. Mhm. Nah itu Kakak Ria apa siapa itu kan dulu dukun santet. Itu yang, salah satu hal yang ngebikin dia susah disantet itu karena dia nggak percaya dengan Iya, ada penelitian loh, orang yang penyakit-penyakit yang kata orang nggak terdeteksi kan banyak orang kan di mhm, sakit tapi dokter itu nggak bisa diagnosa, tapi dia ngerasain sakit mhm gitu. mhm Nah ternyata ada, mindset itu memengaruhi imunitas tubuh. mhm Jadi ada ilmuwan yang pernah pernah apa namanya, ada, narapidana eksekusi mati. mhm. Nah dia jadi objek penelitian. Nah objek penelitiannya itu digigit ular beracun. Dia dihukum mati dengan digigit ular beracun. Nah Nggak mati? ilmuannya ilmuannya ini, melakukan apa namanya, melakukan penelitian dengan narapidana ini dengan cara, narapidananya ditutup matanya sebelum dieksekusi. Mmm. Nah, dan udah ada nih di depannya itu ada ular beracun yang dan apa namanya, di dalam apa namanya, toples. Mmm. Setelah ditutup matanya, yang dilakukan, ilmuwan ini itu hanya, apa namanya, hanya, eee, nge-jus apa, Nanti nusuk? hanya nusuk kulitnya dengan, 2 batang jarum. Eh. Tapi setelah beberapa menit justru, narapidana ini mati dan setelah melakukan otopsi, bener-bener ada racun ular yang ada di dalam Padahal tubuh. nggak digigit Padahal ular, nggak digigit, tapi kan mindset yang dibentuk sama narapidana itu kan digigit ular. digigit ular, ada racun dalam tubuhku, aku bakal mati di beberapa menit lagi, kayak gitu. Nah, dari hasil penelitian itu, ternyata mindset manusia itu memengaruhi penyakit apa yang ada dalam tubuh manusia. Makanya banyak orang yang, merasa sakit, merasa diguna-guna, sampai ketika di dokter nggak bisa mendiagnosa apa namanya, eee, itulah yang mindset yang apa namanya, yang membuat dirinya sakit, Mhm. Jadi kayak dia gitu. sendiri yang Dia sendiri saya sakit. Makanya sampai sekarang kayaknya nggak percaya deh, jin bisa nyakitin orang itu nggak percaya dia. Justru mindset-nya dia yang terlalu tradisional ya. mhm. Jadi kayak misalnya, dia nggak ngapa-ngapain, lah aku yang salah. Iya. Itu kan salahmu sendiri. Iya, Iya sih. mhm. Kayak saudaraku juga sakit, pusing, nggak sembuh-sembuh, dia bilang ada ular masuk lah, ternyata karena emang dia stres sudah tingkat Mhm. tinggi sih. Banyak Iya, kalau aku tetap yang nomor satu medis sih. Apapun penyakitnya medis dulu. Kalau medis nggak bisa menyelesaikan berarti ada yang salah dengan pola pikir kita, ya kita ke psikolog gitu loh, bukan ke dukun. Kamu kan pernah ngalamin kan, kamu pernah pakai obat herbal dan lain sebagainya untuk nyembuhin kista kamu, justru nggak sembuh, justru karena malah mindset aku tuh malah semakin soalnya aku parah. tuh dulu tuh waktu udah divonis ada kista jadi tuh mindset aku langsung langsung mindset aku tuh langsung mikir kayak, "Aku harus operasi, tapi ini harus operasi," gitu. Jadi minum obat apapun tuh kayak nggak ngaruh karena mindset aku dalam tubuhku tuh aku tuh dan dalam hati kecilku tuh aku tuh nebelnya nanti operasi gitu loh. Jadi kayak menurut aku kalau kita udah percaya itu ya udah nggak usah disangkal-sangkal lagi gitu. Cuma aku percaya dengan hal gaib. Penampakan pun aku percaya, ada setan di sana aku masih percaya. Cuma setan itu bisa nyakitin aku, ya udah nggak percaya lagi dah. Iya. Ya itu paling lagi-lagi mindset, Lagi-lagi mindset, lagi mindset, lagi-lagi pikiran. lagi. Ya kadang tuh orang tuh juga, terlalu berekspektasi tinggi, nggak sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan realitanya.
akhirnya jadinya stres gitu. Mhm. Jadi kayak menanamkan ilmu ikhlas dan sabar itu ya namanya ikhlas sama sabar tuh kayak 2 ilmu yang paling tinggi ya. Mhm. Kayak Gus Baha itu kan orangnya tuh aku ngeliatnya itu tenang karena dia udah berada di titik ikhlas yang ya udah dia, beliau hidup itu ya untuk beribadah kepada Allah, kebahagiaan dia dapatkan dari bersujud, itu kayak tenang banget ya hidup kayak gitu, orang mau ngomong apa, orang mau apa, ya udah Mhm. kita nggak bisa kayak, nyetop omongan orang. Itu juga mindset sih. Iya, jadi kita Tapi kan kita nggak bisa belum bisa sampai ke titik itu, Kak. cuman kan, ya orang itu kan bisa berada di fase itu kan beda-beda ya prosesnya. Mhm. Kalau Ki Agis Bahar mungkin karena udah dari kecil lingkungan pondok, anak Iya. ini, udah apa ya, sederhana. Sedangkan aku dari keluarga yang ya biasa-biasa aja, ilmu agama ya pas-pasan, Mhm. ya lingkungan-lingkungan temen juga ya kayak begitu. Jadi untuk mencapai rasa ikhlas, terus akhirnya bisa pasrah itu ya mungkin Allah kasih cobaan-cobaan yang akhirnya aku membuat, "Oh ini ya, ini toh rasanya ikhlas, oh ini toh rasanya pasrah," gitu ya. Bisa jadi manusia biasa yang takut besok makan apa. Apa? Kita masih jadi manusia biasa yang takut besok nggak bisa makan enak, besok nggak bisa takut beli ini, beli itu. Kalau Gus Bahkan udah ngelewatin itu semua. Iya, kayak apa, percaya kalau sekalipun kita tuh, nggak kerja, insya Allah nanti pasti ada aja. Tapi kan kita belum belum sampai itu, jadi udah takut duluan ya kan. Iya, mindset kita masih di taraf. Ya masih belajar lah ya, belum kita. Kenapa seneng tuh kalau ada real gitu, terus nemu ceramahnya Gus Baha itu kayak, ya Allah nambah makan tawi, Hanan Ataki, Arif Hidayat, Adi Hidayat. Aduh, itu siapa? Ya itu aku auditornya Hanan Ataki, terus gitu Gus Baha, sama siapa tuh dulu tuh, Gus Miftah. Tapi kadang kalau kalau aku sih cocok ya sama ceramahnya Gus Miftah, kayak lebih kayak apa ya, kayak sama temen gitu loh. Tapi kan pangsa pasarnya beda-beda. Ya nggak semuanya bisa menerima, kan juga Sabi banget ya. alhamdulillah loh nih, hujan nggak mati listrik. Mhm. Bantul tuh sering banget mati listrik tuh, bahkan nggak hujan, yang hujan Sleman yang mati listrik Bantul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, perasaan nggak hujan apa-apa masih panas, nggak hujan apa kok pas keluar ngelihat ngelihat apa, langit yang di Sleman tuh kan gelap banget gludak-gluduk, oh yang hujan sana yang mati listrik sini tuh, aku masih penasaran loh sebenarnya tuh apa sih yang bikin PLN itu kok mati listrik sering gitu loh. Perasaan di kota tuh, di rumahmu Sleman kan selama aku menikah sama kamu ini 5 tahun, 6 tahun, kayak nggak pernah mati listrik loh di Sleman itu. Oh di sini sering banget mati listrik. Nggak tahu ya. Kenapa ya? Birokrasi. Aneh banget ya. Bayar listrik juga kita tuh bayar listrik juga nggak murah loh, tapi kok ya mati-matinya sama. Perasaan rumah yang di Sleman sama yang di sini malah mahalan di sini kita bayar listrik. Iya Iya. Mhm. kayak gitu sih, itu anu sih misteri yang masih pengen aku pecahkan tuh sebenarnya kenapa tuh aku masih ingin ingin mengetahui itu, kenapa gitu ya. Bisa nggak ya tanya ke PLN gitu, "Pak, kenapa sih Bantul sering mati listrik? Kalau emang ada yang perlu diganti ya diganti, mbok tarikan gitu, sak Bantul itu buat ganti itu yang bikin sering mati listrik," gitu. Iya, apa ya, kalian kenapa sih sering suka mati listrik? Nggak tahu ya, apa karena banyak pohon-pohon, tapi aku ngelihat aku kan ikutin Instagram-nya apa tuh, ini pemadam kebakaran Bantul itu, kan selalu update tuh, misalnya ada pohon tumbang atau apa, perasaan juga ada pohon-pohon tumbang. Apa Iya. ya, saya tuh ya mati ya, misalnya ini kecamatan sini, kecamatan sana nggak mati, apa itu loh yang bikin anu tuh.
Masa sambar petir terus, petirnya nyamber trafo. Terus, bantu kena azab. Azab apa? Emang Indosiar Mas. Tapi yang itu, yang cerita itu tuh kok cerita sih? Yang kuliah story jenazah jatuh ke sungai gitu. Kok ya bisa gitu. Seambulan-ambulannya loh jatuh ke sungai. Ya Allah. Nah ini permainannya kadang suka paling seru tuh bacain komen kan. Ya Allah ini sinetron Indosiar bukan sih gitu. Ini kita tuh Indosiar versi real ya. Gitu. Ya Allah lucu banget. Nilai rekor ini hujan nggak mati listrik. Mm-mm. Padahal biasanya ya itu tadi nggak hujan tuh. Bunyiin sampai hujan. Alhamdulillah banget nggak mati ya Allah. Kayak sebuah anugerah. Tiba-tiba habis ini mati listrik. Jangan dong. Aduh. Tapi menurut kamu nih, kamu kan dari kecilnya di Sleman. Di Sleman yang udah kota ya, keluar sedikit udah mall, kafe. Sama tinggal di pedesaan, bangun tidur suara kambing, suara sapi, suara burung, ayam. Kamu lebih suka yang mana sih? Kamu lebih nyaman yang mana? Keduanya nyaman, ada plus minusnya. Apa plusnya kalau tinggal di kota? Kalau deket dari kota kan deket di mana dari mana aja ya. Nah itu berarti kamu masih duniawi. Kamu belum mencapai tahap ikhlas dan kamu belum bisa merasakan slow living yang sesungguhnya. Lonely Play masih pesen GoFood dari Shopee Soul Living. Apa? Pesan di Shopee aja Zaya beli rocket chicken. Oh. Ini kan slow living orang kan beda-beda. Ada yang bangun tidur bisa ngopi aja udah alhamdulillah slow living banget. Ada yang apa, Tapi kamu kok betah di sini? ya aku suka Terpaksa. enggak, kan orangnya introvert banget, suka dengan ketenangan aja. Yang nggak suka tinggal di desa ini ya karena Mati lampu. apa, pertama jauh dari mana-mana, yang kedua dikit-dikit kumpul warga. Lah, Iya, walaupun aku kan jarang ikut kan, cuma kan sekali kan pernah ikut, padahal di Sleman aku nggak pernah ikut. padahal di Sleman juga ada kumpul warga. Ya kan Pak di Sleman sesering sesering sini loh. di sini itu tuh sebenarnya juga nggak sering, cuman gini ya, kalau di kota, kalau di tempatmu itu kan lebih banyak orang ngontrak sama kos. Jadi ada acara nikahan, ada acara khitanan atau apa tuh mereka tuh nggak ngadain acara karena ya udahlah nggak kenal sama orang-orang sini. Tapi kalau di kampung itu tuh meskipun jauhnya itu Nah itu 30 kilo itu ya misalnya jauh. Kalau kita kenal ya kita harus dateng acara misalnya akikoh, acara mungkin khitanan, acara apa itu nikahan, widodarian dan lain sebagainya. Itu tuh ya banyak acara tuh ya karena emang bukan kampungnya yang ngadain acara khusus tapi emang warga-warganya yang punya hajatan kayak gitu-gitu. Jadi gotong royongnya tuh masih ada. Kalau di kota kan nikahan ya wis di gedung pakai catering. nah itu kan aku ngomongin plus minus. Kalau di desa kayak gitu, ya nggak sukanya aku. Kalau hari-hari ini cari lihat, Dan itu karena kamu introvert kan. iya kan orang nggak bisa dipaksa kan, sosialisasi Ya itu. tapi kan nggak ada salahnya Iya nggak ada salahnya. belajar gitu. Iya Kan kan. kamu besok kan kamu tuh seorang ayah yang harusnya tuh mencontohkan pada anaknya bersosialisasi yang baik kepada masyarakat, berperilaku yang baik kepada masyarakat kayak gitu. Kamu udah bukan anak muda lagi yang nggak mau diatur ya kita tuh mau nggak mau tuh harus mengikuti aturan yang ada, mengikuti ya udah kalau emang di sini harusnya kayak gitu ya mau nggak mau ya aku harus berusaha untuk ikutin gitu loh. Soalnya kamu tinggal di perumahan kayak gitu sih serah. Ngomong plus minus. Iya, ngomongin plus minusnya. Plus minusnya menurut kamu kan? Cuma kan minusnya menurut kamu kan bisa siapa tahu bisa jadi nggak minus-minus banget gitu loh maksudku tuh. Ya kan sesekali aku juga ikut, nggak ya, bukan yang Sekali doang. sekali doang apa, sesekali aku ikut ya.
apa, kayak mau lebaran itu biasanya nyumbang ke mana itu, Nyumbang itu juga nyumbang. apa itu namanya? Ya tapi kan orang yang biasa nggak bersosialisasi tiba-tiba suruh sosialisasi dengan, apa, setiap bulannya ada itu kan, nggak bisa serta-merta, perlu tahap. Aku lihat orang rame aja pusing apalagi setiap ada orang orang sakit ditilii, orang tetaan ditilii, orang nikahan kudu adoh banget kudu harus disamperin nyumbang. Semua orang minta disumbang. Beda kan kalau di kota ya udah, kalau sakit, kalau nggak bisa datang ya udah nggak usah datang gitu loh. Kalau tetaan pun kalau nggak bisa datang ya udah nggak usah datang gitu loh. Kalau bisa datang ya syukur, cuma kan nggak maksa, kalau di desa kan seolah-olah ke sana masih deket nih, kita harus ke sana. Itu loh yang plus minusnya, tahu nggak? Plus minusnya menurut kamu. Mhm. Coba kalau kamu dari desa kayak kayak gini nih, kamu tiba-tiba tinggal di perumahan yang sosialisasinya tiba-tiba hilang semua, enak nggak? Enak nggak menurutmu coba? Biasa aja, tapi karena aku suka berbaur Iya, sama orang, iya, iya. suka ketemu banyak orang, nggak mungkin aku cuma diem di dalam rumah. Kamu ingat kita pernah tinggal di Bukan masalah sosialisasi, tiba-tiba nggak ada sumbangan, tiba-tiba nggak ada ya kumpul seneng lah harus seneng ada kan? sumbangan. Seneng kan? Tiba-tiba nggak ada kenduri, tiba-tiba nggak ada kumpul ini, kumpul itu, seneng kan kayak Ya gitu? seneng. Iya, aku juga seneng, berarti kan kita sama sebenarnya. Kamu sama dia berarti? Iya nggak mau bukan Muhammadiyah, cuma kan Kamu apa? aku nggak suka terlalu sering masuk ke dalam keramaian, nggak semua orang suka keramaian gitu. Intinya sebenarnya kamu tuh bukan yang gak suka sama orang-orangnya di desa, cuma Enggak. hanya introvert, terus kamu tuh bingung mau memulainya tuh kayak gimana gitu kan. Nah diperjelas lagi kayak gitu, bukannya kamu tuh nggak suka tinggal di desa, Bukan nggak suka tinggal di desa. kamu nyaman juga di sini, cuman kamu orangnya introvert, jadi tuh bingung mau ngomong apa, mau nimbrung omongan mereka juga kamu nggak paham, ngomongin bawang merah, ngomongin tandur, ngomongin tari, rapok udah kamu nggak paham, ya kan? Itu kan intinya, ya gitu. Iya intinya itu Takutnya terlalu nanti yang lihat kita nih, itu tuh kamu tuh nggak suka orang-orang gitu. bukan nggak suka orang-orang desa. Lebih kayak Iya iya betul, kayak gitu. mhm, nggak sukanya nggak terlalu sering diajak, bukan diajak sih, apa ya istilahnya, Ya intinya kamu tuh introvert ketemu banyak orang, iya sah gitu betul, aja loh, nggak usah panjang lebar, nggak usah ngomongin mhm. nggak suka pertemuan apa itu, bukannya kamu tuh nggak suka sama orangnya, kamu introvert, kamu masalah kamu sendiri. Iya kok, males ketemu banyak orang udah itu doang. Biasanya nggak pernah suruh kumpulan tiba-tiba di sini sering banget sih ada undangan kumpulan, ada undangan ini itu dan sebagainya, gitu. Ya namanya hidup di desa. Mmm, Kalau aku ya untungnya orangnya tuh bisa fleksibel, Kak, kayak gimana aja sih. Banyak orang oke, nggak ada orang ya udah, nonton Netflix, ya biasa aja sih. Nggak suka terlalu basa-basi aku, kalau basa-basi oke 1 kali 2 kali, kalau sering banget basa-basi itu capek. Nggak usah pas udah tegang. Oh ya gimana nggak basa-basi ketemu orang diem-dieman, kita nggak mau nggak tahu bahasa apa, kecuali kalau aku sama orang yang kenal dan orang Itu kalau menurut aku tuh gini loh, orang itu tuh lama-kelamaan kalau ini tuh orang juga bisa ngerti kalau, oh itu orangnya pendiam, oh itu orangnya sombong, itu tuh bisa menilai kalau kamu misalnya tetap, "Nggak apa, nggih," kayak gitu ya orang, oh dia tuh nggak sombong cuma emang orangnya meneng, kayak gitu. mmm, Cuman ya emang konsekuensinya orang tinggal di desa tuh ya kayak begitu. Jadi menurut aku tuh gini loh ya, oke kamu tuh kayak gitu, cuman konsekuensi semua itu kan ada kayak konsekuensinya ya. Kamu di sini ya konsekuensinya kamu harus ikut orang-orang yang di sini, ada acara kayak gitu ya udah terima, mau kayak gimana gitu. Kayak gitu loh. Ya harus gimana caranya kita menyikapi itu, gimana caranya kita survive kalau emang kamu sulit untuk bisa barengan sama orang-orang sini ya berusaha cari rumah daerah perumahan gitu. iya lagi usaha. Kita bikin plan. Kalau orang-orang yang kayak gitu tuh
Gitu sih, ya udah konsekuensinya kamu tinggal misalnya nih, ada yang buta introvert sama kayak kamu, untuk aku ya, ya udah konsekuensinya kamu tinggal di desa, ya mau seberat apapun ya tetep dijalanin, harus tetep ya udah namanya juga tinggal di desa, acara pendirian atau apa ini mah mau nggak mau ya berangkat kalau emang nggak bisa tanpa sakit atau ada kerjaan mendadak ya udah konsekuensinya juga, kamu udah bukan anak kecil lagi, udah bukan anak muda yang masih labil lagi, kamu udah orang tua, kamu punya istri, kamu punya anak, kamu harus mempertanggungjawabkan rumah tangga kamu. Ya harus berangkat, ya harus mau itu kamu ada nggak bisa bahasa basi nih ya harus dilakuin. Kayak sama seperti seorang perempuan yang ya mau nggak mau harus hamil, harus menyusui, ya itu konsekuensinya aku sebagai seorang istri ya ketika kamu minta anak lagi ya harus diturutin toh, kayak gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi semuanya tuh ya udah konsekuensinya. Kayaknya tadi kita hari ini tuh bahasannya tuh mindset sama konsekuensi deh. Semuanya ada konsekuensinya, semuanya ada ininya, reward dan punishment-nya. Reward-nya kami di sini ya nyaman, lingkungan desa itu kan lebih nyaman, lebih tenang. Iya. Kamu introvert, alhamdulillah rumah rumah kita kan membelakangi jalan. Jadi kan nggak banyak orang lewat apa-apa gangguin. Untungnya juga di sini tuh orang-orangnya itu di desa tuh sebenarnya orang-orangnya tuh, ini sih nggak yang terus kayak ngebenci, ngebully gitu enggak sih. Mereka kayak lebih ya wih mungkin mungkin dia sibuk kerja atau mungkin apa kayak gitu. Jadi nggak ada kayak ngeblokade gitu loh. Jadi kayak dia itu ini kita blokade tuh kalau dia besok ada acara kita nggak datang tuh enggak sih orang-orang di sini tuh lebih toleran sih menurutku. Tapi kalau aku waktu di Sleman itu tuh di depan rumah ada orang tua duduk ya anak-anak muda jalan-jalan aja tuh pakai headset, pakai ya kan orang-orang kota kan ya kayak kamu gini males basa-basi lah atau apa nggak kenal ya udah kenal sama dia ya gitu. Itu yang aku yang tinggal dari kecil di desa tuh kayak anak nggak punya sopan santunnya ada orang tua hidup orang ya diem aja. Ya mindset orang kan beda-beda, Ya iya, betul nggak? mhm. Nggak bisa nyalain orang. Oh, kalau hidup di Jakarta mungkin lebih kaget lagi. Sebenarnya lama-kelamaan kalau udah ngerti polanya mereka kayak gitu ya jadinya terbiasa. Kalau aku loh ya, kan ada juga tuh orang nih aku punya saudara tinggal lama di kota, ya nggak kota-kota banget sih, Tangerang. Di rumah di sini juga nggak bisa berbaur sama orang-orang sini, nggak bisa itu padahal udah ya itu tadilah ya mindset-nya orang. Susah susah kita emang nggak bisa ini, nggak bisa ngatur orang sih ya. Mhm. Tapi aku lebih suka orang-orang yang, bijaksana sih, orang yang misalnya aku sebenarnya tuh nggak suka kumpul-kumpul, tapi karena tanggung jawab, ya udah harus dilakuin. Masa tinggal tinggal di rumahnya Pak Dukuh yang banyak orang datang, basecamp-nya muda-mudi, pemuda, basecamp-nya orang masyarakat pada kumpul di situ. Diem aja di kamar, cowok lagi, keluar masuk kayak diem aja kayak gitu. Aduh, itu kalau menurut aku tuh udah kejiwa sih. Menurut aku ya, menurut aku. Jadi kamu juga nggak bisa menyalahkan aku yang menilai kamu kayak gimana. Menurut aku loh ya aku, jadi jangan salahin orang lain ya salahin aku aja. Kalau nggak mau aku nilai seperti itu ya, ya udah kenapa kayak gitu gitu loh. Kenapa kayak begitu? Orang semuanya itu kan ya manusia, ada sopan santunnya, masa iya rame-rame kayak gitu, jalan-jalan aja nggak bantuin kek apa kayak gitu. Orang udah pernah kecilan. Nah, gitulah. Beragam manusia ya. Mhm. Dan itu. Lompat 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 nih.
udah terlalu banyak pembahasan ya. Betul, Oh, ini daging semua nggak sih? daging 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 sapi. Mungkin kalau ada yang lihat gitu kayak, "Ini kok ngomonginnya tuh apa sih? Nggak ada itu semua ya." Ya udah namanya juga obrolan suami istri yang ngalor ngidul. Tapi nggak semua suami istri bisa ngobrol kayak gini loh. Nggak semua semua istri bisa ngobrol seterbuka ini. Ada laki-laki yang malu gengsi sharing sama istrinya. Masa ada yang kayak gitu? Banyak toh, karena istrinya selalu banyak tuntutan akhirnya yang suaminya, "Ah, daripada aku berkeluh kesah nambah masalah lagi mending diem, dia ngalamun sendiri di depan." Banyak kayak gitu, teman-temanku banyak kayak gitu. Akhirnya ya mereka berusaha fine-fine aja dalam rumah padahal mereka Tapi kayak gitu tuh sebenarnya mereka butuh psikolog nggak sih kayak gitu? Ya ada yang punya. nganu sih, mereka cuma butuh teman cerita sih. Orang laki-laki tuh cuma butuh teman cerita. Tapi ceritanya pun jangan dipaksa untuk cerita, seceritanya dia aja, kayak gitu. Oh, semua laki-laki kan? Hampir semuanya, kayaknya hampir semuanya ada. Kemarin kan aku kan, ngerapat konten kan ya, ada salah satu konten yang kita rapatin itu, eee, laki-laki itu selalu pulang membawa masalah, cuma pinternya laki-laki itu selalu menyelesaikan masalah itu di beranda rumah sebelum dia masuk gitu. Dia setelah masuk jadi sosok bapak, jadi sosok suami yang baik, yang nggak mau yang nggak mau membebani istrinya dengan masalah-masalah dia di luar. Tapi setelah dia keluar lagi, dia berusaha untuk menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi gitu loh. Tapi kok konten-konten banyak yang kasihan ke ceweknya ya, ke perempuannya ya, kayak, eee, apa, perempuan itu udah merelakan dirinya untuk pisah dari orang tuanya demi mengabdi kepada suaminya. Jadi kayak gini loh, kayak apa yang salah sama istri itu, yang salah suami gitu. Iya nggak sih? Kalau misal ini ya, kamu tahu masalahnya Mbak Ingwong sama Paula itu. Misalnya aku juga nggak tahu ya aslinya tuh beneran selingkuh apa enggak, cuma kan beritanya kan si Paula kan selingkuh gitu kan. Nah itu kan, ada yang nyalahin, ada yang oke, ya emang kenapa Paula kayak gitu, ada yang begitu. Tapi ada juga ya, tapi seorang istri tuh gimana suami memperlakukan dia sih, kayak gitu. Jadi kayak suami lagian, suami lagian tuh jarang banget gitu ada orang yang, misalnya, istri tuh jangan banyak ngomel terus, kamu nggak tahu apa yang, dipendam sama suami kamu, misalnya kayak gitu, gitu. Itu nggak hampir aku belum hampir 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 nggak ada sih kayak hampir nggak nemu setiap hari nemunya apa sih kayak, "Wahai suami, saya inilah istrimu, ratukanlah istrimu." Itu padahal dia nggak ada yang merajakan. Ya itu, kita kita semakin banyak referensi tentang rumah tangga orang, kita lihat di media sosial banyak konten kreator yang mengumbar kemesraannya, kita semakin mudah untuk mengakses kemesraan orang lain. Itu justru kita semakin banyak membandingkan kondisi rumah tangga kita dengan kondisi rumah tangga orang lain, kayak gitu. Makanya sekarang banyak ada istilah standar TikTok yang merusak rumah tangga orang. Banyak 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 istri-istri yang berpikiran, "Kok suamiku nggak kayak gini ya? Kok suamiku beda ya sama suaminya ini ya, seleb TikTok ini ya?" Akhirnya banyak banyak menuntut, banyak mengeluh, akhirnya banyak muncul perceraian gara-gara standar TikTok tadi. Ini yang pernah dibahas di rapat kontenku di kantor, kayak gitu. Mhm. Iya Ya, sih ya. karena kita Sebab semakin nggak semua iya, cara mencintai setiap laki-laki kepada perempuannya itu sama ya. iya beda, kadang laki-laki nggak nyakiti pun dia bertindak kasih sayangnya dia ya dengan nggak menyakiti istrinya walaupun dia cuek gitu loh. Mhm. Banyak yang suami bertindak yang Romantis. romantis, ada yang cuek tapi perhatian, kan banyak kayak gitu. Mmm. Tapi kan orang-orang, eee, istri-istri ini banyak yang membandingin kehidupan rumah tangga dia dengan kehidupan rumah tangga orang lain. Dengan kemudahan akses yang dimilikinya TikTok, Instagram, itu kan gampang banget kan sekarang diakses, Mhm. kayak gitu. Nah mungkin karena jumlah cewek lebih banyak daripada cowok sih ya.
Makanya di media sosial itu seolah-olah, ya banyak yang, apa namanya, yang mendukung Paula itu tadi. Padahal yang namanya perselingkuhan tuh ya nggak ada yang membenarkan itu, apapun alasannya. Kalau ini kita ngomongin perselingkuhan ya, bukan kita benerin Paula selingkuh, Apapun kita alasannya nggak ya, tahu. Yang namanya selingkuh itu kan udah penyakit. penyakit, apapun alasannya ya, walaupun suaminya KDRT ya. Iya, benar benar benar. Suaminya KDRT pun itu nggak, istri nggak punya hak untuk selingkuh, kecuali apa namanya, diselesaikan di rumah tangganya baru cari pasangan lain. Nggak ada apa, alasan yang membenarkan perempuan itu selingkuh walaupun suaminya KDRT, kayak gitu. Istrinya KDRT kan sekarang ada kasus tuh, istrinya dipenjara gara-gara KDRT ke suami. Ya suami Oh, juga yang bakar suami. tapi suami juga gak punya hak untuk selingkuh karena istrinya kayak gitu. Jadi yang namanya selingkuh itu penyakit, gak ada hal yang membenarkan tingkah laku selingkuh itu. Bener sih, aku juga nggak setuju sih sama komenan orang yang Paula ki selingkuh pasti karena kelakuannya Mbak In, nggak bisa sih. Kan bisa kan pisah dulu baru cari cowok lain kan bisa. Pisah dulu baru cari istri lain kan bisa kayak gitu. Bukan Pun ya nggak tahu ya itu beneran selingkuh apa nggak, kita bahasin yang selingkuhnya ya, bukan bukan cari-cari alasan untuk membenarkan tingkah laku selingkuh, itu nggak ada sebenarnya, tingkah laku yang membenarkan selingkuh itu nggak ada. kasihan juga suami-suami di luar sana kan. Itu udah penyakit sih, banyak kedua orang perempuan yang suaminya misalnya suaminya jarang di rumah atau juga perhatian itu juga banyak juga mereka yang masih tetap setia kok Mas, udah tetap menghargai, menghormati suaminya. Para nyai itu yang kiai yang istrinya lebih dari satu, mereka percaya kalau, apa, cinta kasihnya Tuhan itu lebih baik daripada makhluknya gitu kan. Jadi kayak, ini mencintai Muhammad dan Gusti Allah gitu. Ada nyai-nyai Kalau mau selingkuh, bukan kalau mau selingkuh, kalau mau main serong, ya pisah dulu, jangan main serong dulu baru pisah, itu salah. Walaupun sama-sama nggak cinta nih, misalnya suami istri udah sama-sama nggak cinta, tapi masih punya ikatan keluarga, ya mereka ya mending pisah dulu daripada menjalin hubungan baru dengan status masih suami istri, itu kan tetep tetep nggak bisa dibenerin kayak gitu. Walaupun alasannya dia nggak ngeratuin istrinya, ya apa namanya, cuek sama istrinya, itu nggak ada pembenaran dari yang namanya selingkuh. itu pembenaran, mungkin itu pembenaran kalau Pembenaran saya. pembenaran bagi pelaku-pelaku selingkuh sih kalau kayak gitu. Orang yang pernah selingkuh pasti bilangnya kayak gitu, "Ya suamiku nggak kayak gini kok, suamiku selama ini nggak nafkahin aku kok." Kan bisa pisah dulu, selama ini nggak nafkahin kenapa nggak pisah gitu loh. Malah cari pembenaran dengan tingkah laku selingkuhnya itu. Setuju. Mhm. Kan Deddy Corbuzier lebih dari 1 jam. Ya tapi kan nggak lebih banget. Terus juga ini sih menurut aku ya orang-orang yang karena aku juga, apa, maksudnya teman kita kan banyak, ada juga yang selingkuh dan kita cuma diem aja gitu ya. Itu lebih banyak mereka tuh kayak menjual kesedihan gitu. Iya, menjawab kesedihan. Rata-rata pasti menyalahkan suaminya dulu. Nggak gitu, bentar toh. Iya kan? Nggak langsung menggebu-gebu, bukan gitu. Jadi gini loh, kok kok ada ya perempuan sebenggo itu, padahal dia tuh penyakit sebenarnya, mau selingkuh sama kamu tuh dia tuh karena penyakit, bukan karena istrinya yang begini, bukan ya, karena emang dia tuh udah sakit. Kalaupun kamu tuh nanti nikah sama tuh cowok, kan itu udah penyakit, nanti kambuh lagi ya kamu bakal Iya. ditinggal, iya nggak? Alasannya sama kan, yang cowok karena istrinya Gini-gini. sudah gak sayang lagi, suka suka berantem, yang cewek pasti Oh, sua kata perhatian. suaminya nggak perhatian. Itu temenmu pasti alasannya 2 itu. Temen aku, temen kita. Oh, teman kita, Udah, ya. kita kenal gitu Iya, kita kenal. loh. Dan dua-duanya yang cowok sama Ngomong sama kamu. yang cowok sama yang cewek alasannya normatif kayak gitu kan. Ya kan? Ya pasti rata-rata. Iya, 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 bener kata kamu dulu, nggak ada orang selingkuh tuh bahas, "Aduh istriku tuh baik banget, padahal sama aku sayang banget sama dia, dia udah ngasih aku anak, dia udah rela 9 bulan, 10 hari mengandung anak aku, menyusui anak aku, menyuapinya, masih ngurusin aku." Tapi kan kita orang lain nggak bisa ngarahin hidupnya orang kan, ya udah biar mereka nerima konsekuensinya mereka sendiri gitu. Kita cuma ngingetin selingkuh itu nggak baik, udah nggak usah maksa dia untuk nggak selingkuh lagi.
kita udah punya keluarga sendiri, kita urusin keluarga kita sendiri aja. Kita sering bantuin orang tapi orangnya malah jahat sama kita kan sering kan daripada kita Ya kayak udah capek itu loh udah buat capek, baik sama orang itu, orang nggak tahu diri dibaikin. Tapi ya mungkin itu cobaan kita untuk bisa naik lebih lebih ini lagi ya. Kamu tahu kalau aku kemarin nggak kena cobaan yang aku bantu orang sampai mati-matian, direwangi kita patuh, direwangi kita ribut, tapi akhirnya ditunjuk-tunjuk kayak gitu ya aku ya, dan gitu-gitu, mungkin aku nggak bisa di titik yang sekarang sih, kayak di titik yang udah pasrah gitu loh. Udah Allah semua yang menyelesaikan. Allah tahu hati aku kayak gimana, Allah tahu niat aku kayak apa, yang paling tahu cuma Allah. Udah aku pasrahin aja sama Allah. Mungkin kalau nggak ada masalah itu, sampai sekarang aku masih karakternya masih kayak yang nyuruh-nyuruh, apa, maksain kamu, "Kalau aku mau ini yuk, bantuin ini," kayak gitu kan. Tapi sekarang udah kepentok masalah itu jadi kayak besarannya Gusti Allah semuanya itu penyelesaian masalah paling bawah. dengan masalah itu malah kita dijauhin sama orang-orang dolim. Mhm. Ah, sampai sampai bantu orang kayak gitu. Iya, apa tuh yang film apa sih ya itu? Lupa aku namanya, bukan Lucifer, itu tuh yang baik banget, ibu peri tapi dijahatin akhirnya dia jadi jahat banget. Lupa aku, yang ini ada tanduknya, Siapa? Yang main siapa yang main? artis tuh artis siapa, Angelina Jolie. Oh, iya. Apa judulnya Magnificent apa ya? Heeh, ya itu kan dia kan baik banget ya, dia udah lebih hatinya tuh baik banget, sayang beneran, tapi disakitin kayak gitu akhirnya dia jadi jahat. Ya emang orang jahat itu enggak sedikit sih yang terlahir dari tadinya orang baik, ya kan, tadinya jadi mati rasa, "Nek toh bodo amat, lo mau guling-guling di depanku ya, minta tolong, bodo amat aku udah," gitu. Kapok ake, udah nggak peduli aku, denger dia sakit, denger dia kena ini, kena itu, udah bodo amat. Yang penting aku nggak mendoakan dia, yang penting aku nggak ngerasa bahagia ketika mendengar dia sakit, kayak kayak wis opo sih ngono lho ya, kayak nggak ngaruh apa-apa itu di aku. Ini ya, sekarang hidup untuk diri kita sendiri aja. Tapi ya alhamdulillah kalau aku sama temen yang masih baik sama aku tuh kan tipikal orang yang nggak bisa banget ya lepas sama kebaikan orang meskipun dia tidak jahat. Meskipun aku pernah dijahatin sama orang itu juga tuh, aku masih ingat kok dia pernah baik sama aku. Jadi aku tetap menganggap dia ada sisi baiknya gitu loh. Meskipun ya kalau orang aku cerita sama orang nih, kamu masih bisa mikir dia baik. Allah itu kan. Cuman karena aku tuh orangnya tuh ya nggak bisa lupa sama kebaikan orang. Dan itulah Duh, sudah larut malam, obrolan suami istri ngalor ngidul ya. waktunya istirahat. Nggak perlu habis ini ya istirahat juga sih ya. Kamu yang nggak istirahat, aku yang tidur. Kamu masih ikut kerjaan? Enggak, ini udah selesai. Oh, ya. Allah Allah makai 8 menit. Assalamualaikum.